Jadi kalau Rasulullah itu memberikan sebuah contoh bahwasanya Muslim ya. Muslim itu kayak pohon kurma. Pohon kurma itu pertanyaannya adalah yang kita harapkan adalah akarnya yang nggak kelihatan itu, atau batangnya yang tegak lurus, atau buahnya. Kalau kita nanam. Menarik ini. Menarik. Kita nggak mungkin dong ngambil akarnya untuk kita makan. Batangnya keras, tinggi lagi besar. Tapi yang dimakan orang adalah buahnya. Nah, di dalam Islam itu keimanan tuh nggak kelihatan, sama kayak akarnya kurma. Oke. Dan amal-amal ibadah itu adalah seperti batangnya, tegak lurus. Artinya dia nggak bengkok. Ibadah Islam tuh nggak bengkok, tegak lurus. Tapi perilakunya itu adalah akhlaknya, adabnya itu kayak buah. Dan itu yang kita nikmati. Jadi orang ketika ngelihat pohon kurma, dia nggak peduli dengan akar dan buahnya. Yang dia peduli adalah akar dan batangnya. Yang dia peduli adalah buahnya. Maka seorang petani ketika menemukan ada pohonnya, akarnya banyak, batangnya besar, tapi nggak berbuah-buah setelah 10 tahun, dipotong ganti yang lain. Islam juga sama. Orang nggak pernah lihat seberapa kuat imanmu kepada Allah. Ataupun misalnya agama yang lain ya. Orang nggak akan tanya dan nggak akan peduli seberapa imanmu kepada Allah. Seberapa kuat dan seberapa hebat imanmu pada Allah. Dan juga saya nggak mungkin dong undang Mas ini. Mas, ke rumah saya dong Mas. Ngapain? Lihat saya sholat. Amal ibadah kan kayak sholat ya. Lihat saya puasa. Ngapain nggak ada manfaatnya buat saya? Tapi kalau saya bilang, Mas, ke rumah saya Mas. Makan Mas. Berarti itu ada manfaatnya bagi orang. Nah, perilaku kita itu yang ada manfaat bagi orang. Maka hal pertama yang harus terjadi ketika orang beragama adalah lisannya berubah, perbuatannya berubah, perilakunya berubah. Makanya Rasul sampaikan tentang definisi muslim yang paling sederhana. Al-muslimu man salimal muslimun min lisanih wal yadih. Seorang muslim adalah orang-orang yang bisa menyelamatkan muslim yang lain. Syukur-syukur nanti dia bisa nyelamatin manusia yang lain dari kejahatan lisannya dan kejahatan tangannya. Oke, nah kalau misalnya terjadi hal-hal yang seperti tadi kita bicarakan ya, bercandaan, tidak etis, baiknya bagaimana? Pertama, kita harus menasehatin. Nah, misalnya contoh ya, kalau kita juga tahu sih namanya manusia pasti berbuat kesalahan. Saya pun pasti sering berbuat kesalahan. Andai kan ada sesuatu misalnya kita lakukan atau saya melawan menyinggung Mas harus ngomong pada orang tadi. Pertama, ngomongnya nggak usah harus masuk sampai dalil, nggak usah masuk sampai benar atau salah. Paling tidak kita sampaikan kita nggak nyaman dengan cara seperti ini. Kalau saya tuh diginiin tuh saya tuh nggak nyaman. Nah, kita berharap ketika dia tahu bahwa kita nggak nyaman seperti ini, minimal dia tidak mengulangi. Atau minimal dia belajar untuk tidak memperlakukan orang yang lain seperti itu. Kedua, bisa jadi kalau seandainya ini masuk dalam perkara benar dan salah atau baik dan buruk, itu berarti melibatkan orang yang ahli. Kayak kasus-kasus yang kemarin kan ya, ada penistaan agama. Benar nggak nih penistaan agama? Karena banyak loh Mas kasusnya. Contoh ya, kalau di dalam Islam ya, karena saya nggak bisa ngambil contoh yang lain. Ada seorang ibu-ibu bawa anjing ke masjid. Itu terjadi di Sentul tuh. Nah, pertanyaannya ini penistaan agama atau tidak? Iya kan? Kalau dia sengaja, intensinya memang bawa anjing untuk masuk masjid, untuk menghinakan masjid, berarti itu masuk penistaan agama. Ternyata setelah diteliti, ini ibu-ibu sudah umur berapa tahun dan memang sudah mohon maaf, sudah akalnya sudah nggak rapih. Nah, ini pun pernah terjadi di masa Rasulullah. Ada seorang Arab Badui, Arab pedesaan, itu datang ke masjid Rasulullah yang waktu itu masih dari tanah, karena belum ada tehel pada saat itu. Dia kencing di situ, Mas. Dia kencing di situ, itu sahabat udah mau nyambut pedang tuh. Bayangin Mas, kencing di masjid, kurang penistaan apa lagi Mas? Kalau dilihat secara langsung. Nah, berarti secara etis kan sudah pasti nggak etis nih Mas. Tinggal pembahasannya nih hukumnya gimana nih, benar atau salah? Ketika Rasulullah lihat para sahabat sudah mau berdiri semua, Rasul bilang, udah tahan. Tunggu dia selesai kencing dulu. Benar juga sih. Karena kalau pas diomongin pas lagi kencing bisa dibayangin. Bukan. Nanti gini, pas lagi kencing Mas. Woi bro, jangan kencing di situ. Dia balik Mas, kencingnya malah kemana-mana Mas. Ya kan Mas, kan bahaya juga. Terus kita kejar dia lari gimana Mas? Kan malah kemana-mana. Tapi intinya kan sebenarnya biar jelas dulu kan. Biar selesaiin dulu. Nah setelah selesaiin dulu, setelah dia selesai kencing baru ditanya. Kok kamu kencing di sini? Dia bilang ya, saya biasa kencing di manapun yang saya suka. Maka Rasul katakan, ini masjid. Ini tempat ibadah. Kamu nggak boleh kencing di sini. Kalau mau kencing di sana boleh. Ternyata dia memang nggak tahu, Mas. Dia nggak paham. Artinya dia bukan dalam posisi punya intensi untuk menghinakan masjid. Maka Rasul sekalian memberikan contoh bagi para sahabat. Ini ya caranya kalau ada orang kencing di masjid. Kayak tadi, ini cara membersihkan kencing nih. Ambil 2 ember air, lalu kemudian dibersihkan. Dari situ muncul hukum bagaimana membersihkan najis.